Ilmu ma'rifat, jantung kemanusiaan. Ilmu ma'rifat adalah ilmu pengenalan hakikat, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengenalan diri sendiri. Ini adalah puncak perjalanan spiritual seorang hamba, di mana ia tidak hanya memahami ajaran agama secara lahiriah, tetapi juga merasakan kehadiran ilahi dalam setiap aspek keberadaannya. Makrifat bukan sekadar pengetahuan intelektual, melainkan sebuah pengalaman batiniah yang meresap ke dalam jiwa. Tujuan utamanya adalah mencapai kedekatan yang hakiki dengan Sang Pencipta, sehingga hidup ini dipenuhi dengan kesadaran akan kebesaran dan kasih sayangnya. Ilmu makrifat mendorong kita untuk melihat lebih dari sekadar bentuk lahiriah, melainkan menembus hingga inti spiritual yang mendasari segala sesuatu. Hakikat Nur Muhammad. Sumber segala nur pernyataan Nur Tuhan itu, nurnya si Muhammad, adalah fondasi utama dalam pemahaman hakikat Nur Muhammad dalam tasawuf dan makrifat. Nur Muhammad dipahami sebagai cahaya atau esensi ilahi yang pertama kali diciptakan, dari mana segala sesuatu di alam semesta ini kemudian diciptakan. Ini bukan berarti Nabi Muhammad adalah Tuhan, melainkan beliau adalah manifestasi pertama dan paling sempurna dari nur ilahi tersebut. Dalam pandangan makrifat, seluruh alam semesta dan seluruh makhluk hidup, termasuk kita, adalah pancaran dari Nur Muhammad ini. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang populer, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal." Nur Muhammad adalah makhluk pertama yang diciptakan untuk tujuan pengenalan ini. Keterkaitan Nur Muhammad dengan diri kita, jika Nur Tuhan itu nurnya Nabi Muhammad, dan kita adalah bagian dari ciptaan, maka secara hakikat, Nur Tuhan itu juga nur kita. Ini adalah pemahaman kunci yang membuka pintu pengenalan diri. Nur yang ada dalam diri kita adalah percikan dari nur ilahi yang sama, yang mengalir melalui Nur Muhammad. Oleh karena itu, mengenali nur dalam diri adalah jalan untuk mengenali Nur Tuhan. Ini bukan berarti kita sama dengan Tuhan, melainkan kita membawa potensi ilahi di dalam diri kita yang perlu digali dan disucikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 29, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohku kepadanya, hendaklah kamu tersungkur sujud kepadanya. Ayat ini menegaskan bahwa kita memiliki ruhku, roh dari Allah di dalam diri, yang menjadi inti dari keberadaan kita. Bukti keberadaan nur ilahi dalam diri. Keberadaan nur ilahi dalam diri kita tidak hanya teori, melainkan dapat dirasakan melalui pengalaman batiniah dan kesadaran spiritual. Ketika seseorang mulai menyucikan hati, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dan memperbanyak zikir serta ibadah, ia akan merasakan adanya cahaya atau ketenangan yang terpancar dari dalam dirinya. Inilah yang disebut sebagai nur hidayah atau nur makrifat yang Allah anugerahkan kepada hambanya yang bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 35, "Lillahu nuru las-samawati wal-ard, mathalu nurihi kamishkawatin fiha misbahun al-misbahu fiha zujajatin, lizujajatu ka'annaha kawkabun durya, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaytunatin la syarqiyatin, wala gharbiyatin yakadu zaytuha yudhiya, walau lam tamsashu narun, nurun ala nurin yahdiya, lillahu linurihi man yasha, ويضرب لله الأمثل للناس ولله بكل شاء عليم." Allah, pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, seperti mutiara yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menggambarkan bahwa cahaya ilahi itu bisa membimbing siapa saja yang Dia kehendaki, dan itu dimulai dari hati yang bersih. Manifestasi Nur Tuhan, pujian dan ibadah. Apabila Nur Tuhan itu adalah nur kita, maka konsekuensinya adalah kita akan senantiasa memuji, berzikir, berselawat,
dan mendirikan sholat sebagai bentuk pengagungan kepada Sang Pemberi Nur. Ini bukan sekadar gerakan fisik atau ucapan lisan, melainkan manifestasi dari pengenalan batin terhadap kebesaran ilahi yang bersemayam dalam diri. Ketika seseorang memuji Allah, ia sebenarnya sedang memuji asal-muasal dirinya sendiri, yaitu nur ilahi. Setiap tarikan nafas, setiap detak jantung adalah zikir yang tak terhingga jika disadari. Sholat dalam konteks ma'rifat adalah mi'raj, perjalanan spiritual seorang hamba kepada Tuhannya, di mana ia merasakan kedekatan yang tiada tara. Memuji diri sendiri dalam konteks ma'rifat. Pernyataan pian, memuji ini ujar kita Pak, sama mencesanya. Seterongkeng tu kompak, banyak mengindikasikan bahwa memuji diri sendiri dalam konteks makrifat bukanlah kesombongan melainkan pengakuan akan potensi ilahi yang ada dalam diri. Ini adalah pengakuan bahwa diri kita adalah wadah manifestasi sifat-sifat Tuhan. Ketika kita berbuat baik, itu adalah manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim Allah. Ketika kita berilmu, itu adalah pancaran dari sifat Al-Alim yang Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memuji kebaikan dan potensi dalam diri adalah memuji Sang Pencipta yang telah menganugerahkannya. Ini adalah pemahaman bahwa aku memujimu karena engkau telah menjadikan aku demikian, dan engkau telah menampakkan dirimu melalui aku. Mustahil mengenal Tuhan tanpa sholat. Pertanyaan bagaimana mungkin orang kenal Tuhan lalu kada sembahyang? Mustahil kayak bapaknya hendak menyaraki di mana jalannya buntung, tetapi ini nang, kenalah nang, adalah kritikan tajam terhadap orang yang mengklaim mengenal Tuhan, tetapi meninggalkan sholat. Dalam ilmu makrifat, sholat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan tiang agama dan mi'rajnya orang mukmin. Sholat adalah sarana utama untuk berkomunikasi dengan Allah, merasakan kehadirannya, dan menyucikan hati. Mustahil seseorang bisa mencapai pengenalan hakiki terhadap Tuhan jika ia abai terhadap perintah fundamental ini. Sholat adalah jembatan yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Meninggalkan sholat sama dengan memutuskan jembatan itu, sehingga jalan menuju ma'rifat menjadi buntung atau terputus. Sholat sebagai dialog ilahi. Dalam makrifat, sholat adalah dialog langsung antara hamba dengan Tuhannya. Setiap bacaan dalam sholat, dari takbiratul ihram hingga salam, memiliki makna spiritual yang mendalam. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita mengakui kebesaran Allah di atas segala sesuatu. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita memujinya dan memohon petunjuknya. Ruku dan sujud adalah bentuk penyerahan diri yang paling total. Sholat dengan demikian adalah wadah untuk menumpahkan segala keluh kesah, memohon ampunan, dan merasakan kedekatan yang tak terhingga dengan Sang Pencipta. Dan ini adalah momen di mana seorang hamba benar-benar berjumpa dengan Tuhannya dalam kesadaran batin. Makrifat dan syariat, dua sisi mata uang penting untuk dipahami bahwa makrifat tidak pernah lepas dari syariat. Syariat adalah jalan lahiriah, sedangkan makrifat adalah jalan batiniah. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang hanya mengamalkan syariat tanpa makrifat, ibadahnya akan terasa hampa. Sebaliknya, seseorang yang mengaku bermakrifat tetapi meninggalkan syariat, maka makrifatnya adalah ilusi. Imam Al-Ghazali rahimahullah dan para ulama sufi lainnya selalu menekankan bahwa syariat adalah bejana dan makrifat adalah isinya. Keduanya harus berjalan beriringan untuk mencapai kesempurnaan. Tanpa syariat, makrifat akan menjadi liar dan tanpa arah. Tanpa makrifat, syariat akan menjadi kering dan tanpa ruh. Peran zikir dalam menggapai makrifat zikir, mengingat Allah, adalah kunci utama dalam perjalanan menuju makrifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikri lillahi ala bidzikri lillahi tatma'innul qulub," yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Semakin banyak seseorang berzikir dengan hati yang hadir, semakin terang pula nur ilahi dalam dirinya. Zikir membersihkan hati dari kotoran-kotoran duniawi, sehingga cermin hati menjadi bening dan mampu memantulkan cahaya kebenaran. Zikir bukan sekadar mengulang-ulang kalimat-kalimat suci, tetapi juga mengingat Allah dalam setiap gerak dan diam, dalam setiap pikiran dan perasaan. Selawat kepada Nabi, jembatan kemanusiaan dan keilahian. Selawat kepada Nabi Muhammad juga merupakan bagian integral dari perjalanan makrifat. Nabi Muhammad adalah manifestasi sempurna dari nur ilahi, dan dengan berselawat kepadanya, kita terhubung dengan sumber nur tersebut. Selawat tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi juga membuka pintu-pintu makrifat dan mendekatkan kita kepada Allah. Ia adalah jembatan yang menghubungkan alam kemanusiaan kita dengan alam keilahian.
Dengan berselawat kita mengakui perantara yang telah Allah pilih untuk menyampaikan cahayanya kepada kita. Hadis Nabi bersabda, "Barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali." Ini menunjukkan betapa besar keberkahan dari selawat. Hakikat beriman bukan sekadar pengakuan lisan. Beriman dalam konteks makrifat bukanlah sekadar pengakuan lisan, melainkan pengenalan batin yang mendalam terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah keyakinan yang meresap ke dalam hati, yang memengaruhi setiap tindakan dan pikiran. Iman yang sejati adalah iman yang melahirkan ketenangan, kepasrahan, dan cinta yang tulus kepada Allah. Ketika seseorang benar-benar mengenal Allah, ia akan merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan, bahkan di tengah badai kehidupan. Iman yang hakiki adalah fondasi bagi seluruh bangunan spiritual, dan tanpa fondasi yang kuat, bangunan itu akan roboh. Pengenalan diri. Kunci. Pengenalan Tuhan, pepatah bijak mengatakan, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu," yang berarti, barang siapa mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Ini adalah inti dari ilmu makrifat. Mengenal diri berarti menyadari hakikat keberadaan kita yang fana, kebergantungan kita kepada Allah, serta potensi ilahi yang ada dalam diri kita. Ketika kita melihat kerapuhan dan keterbatasan diri, kita akan semakin menyadari kebesaran dan kesempurnaan Allah. Begitu pula, ketika kita melihat keindahan dan potensi dalam diri, kita akan melihat manifestasi sifat-sifat Allah. Pengenalan diri adalah pintu gerbang menuju pengenalan Tuhan yang sesungguhnya. Alam semesta sebagai manifestasi Tuhan. Dalam pandangan makrifat, alam semesta ini adalah cermin yang memantulkan sifat-sifat dan kebesaran Allah. Setiap ciptaan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah tanda-tanda kebesarannya. Ketika kita merenungkan keindahan alam, keteraturan kosmos, dan keragaman makhluk hidup, kita akan melihat kuasa dan hikmah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin, wa fi anfusikum afala tubsirun," dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ayat ini mengajak kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, baik di alam semesta maupun di dalam diri kita sendiri. Musyahadah. Menyaksikan kehadiran Tuhan, puncak dari makrifat adalah musyahadah, yaitu menyaksikan kehadiran Allah dengan mata hati. Ini bukan berarti melihat Allah secara fisik, melainkan merasakan kehadirannya secara nyata dalam setiap aspek kehidupan. Musyahadah adalah pengalaman batiniah yang mendalam, di mana seorang hamba merasa seolah-olah Allah ada di depannya, mengawasi setiap gerakannya, mendengar setiap perkataannya. Ini adalah tingkatan ihsan, di mana Nabi Muhammad bersabda, "Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Kesucian hati, wadah makrifat. Untuk mencapai makrifat, kesucian hati adalah prasyarat mutlak. Hati yang kotor oleh dosa, iri hati, dengki, dan sifat-sifat tercela lainnya tidak akan mampu memantulkan cahaya ilahi. Oleh karena itu, perjalanan makrifat dimulai dengan membersihkan hati, tazkiyatun nafs, melalui taubat, istighfar, zikir, dan mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu. Sebagaimana cermin yang berdebu tidak akan memantulkan cahaya, begitu pula hati yang kotor tidak akan mampu menangkap pancaran nur ilahi. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah jasad itu seluruhnya. Apabila ia rusak, maka rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah ia adalah hati, fana dan baqa." Peleburan diri dalam keilahian. Dalam perjalanan makrifat, seorang salik, penempuh jalan spiritual, mungkin akan mengalami pengalaman fana dan baqa. Fana adalah lenyapnya kesadaran akan diri sendiri dan segala sesuatu selain Allah, di mana ia merasakan seolah-olah dirinya melebur dalam keilahian. Ini bukan berarti ia menjadi Tuhan, melainkan ia kehilangan kesadaran akan keakuan dan merasakan kesatuan eksistensial dengan Allah. Setelah fana, ia akan kembali pada kesadaran normal dalam keadaan baqa, yaitu tetap sadar akan keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupan, tetapi dengan kesadaran yang lebih mendalam dan suci. Fana dan baqa adalah tingkatan spiritual yang sangat tinggi yang hanya dianugerahkan kepada hamba-hamba pilihan. Cinta ilahi. Buah makrifat cinta ilahi adalah buah manis dari makrifat. Ketika seseorang mengenal Allah dengan hakikatnya, ia akan merasakan cinta yang mendalam kepadanya.
Cinta ini bukan cinta biasa, melainkan cinta yang melampaui segala bentuk cinta duniawi. Cinta ini mendorong seorang hamba untuk senantiasa taat kepada Allah, bersyukur atas nikmat-nikmatnya, dan bersabar dalam menghadapi ujian-ujiannya. Cinta ilahi juga melahirkan cinta kepada sesama makhluk karena mereka adalah ciptaan dari zat yang sama yang dicintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Hikmah di balik ujian. Seorang yang bermakrifat akan melihat hikmah di balik setiap ujian dan cobaan. Ia memahami bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah, dan bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ujian dipandang sebagai sarana untuk membersihkan dosa, meningkatkan derajat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, hati akan senantiasa tenang dan pasrah, karena ia yakin bahwa Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Ini adalah salah satu tanda ketenangan hati yang lahir dari makrifat. Adab dalam makrifat, rendah hati dan tawadhu. Meskipun telah mencapai tingkatan makrifat yang tinggi, seorang yang bermakrifat akan senantiasa rendah hati dan tawadhu. Ia tidak akan merasa lebih baik dari orang lain, karena ia menyadari bahwa semua ilmu dan nikmat berasal dari Allah. Sikap sombong dan ujub adalah racun yang dapat merusak makrifat. Oleh karena itu, para ahli makrifat selalu menekankan pentingnya adab dan akhlak mulia sebagai cerminan dari pengenalan mereka terhadap Allah. Nabi Muhammad bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi." Kesabaran dan syukur dalam makrifat. Kesabaran, sabar, dan syukur adalah dua pilar penting dalam perjalanan makrifat. Seorang yang bermakrifat akan senantiasa sabar dalam menghadapi musibah dan syukur atas segala nikmat. Ia memahami bahwa kesabaran adalah bagian dari iman dan syukur adalah kunci untuk mendapatkan lebih banyak nikmat dari Allah. Keduanya adalah tanda kematangan spiritual dan pengenalan yang mendalam terhadap takdir Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maqamat dan ahwal. Tingkatan spiritual perjalanan makrifat melibatkan berbagai maqamat, tingkatan spiritual, dan ahwal, keadaan spiritual. Maqamat adalah tingkatan yang dicapai melalui usaha dan mujahadah, seperti taubat, sabar, syukur, zuhud, dan tawakal. Ahwal adalah keadaan spiritual yang dianugerahkan oleh Allah secara tiba-tiba, seperti mahabbah, cinta, syauq, rindu, dan uns, kemesraan dengan Allah. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam membentuk perjalanan spiritual seorang salik. Setiap makam dan hal memiliki keindahan dan tantangannya sendiri. Peran guru mursyid dalam menempuh jalan makrifat. Peran seorang guru mursyid, pembimbing spiritual, sangatlah penting. Guru mursyid adalah seseorang yang telah menempuh jalan ini dan telah mencapai tingkatan makrifat yang tinggi. Ia dapat membimbing muridnya melalui berbagai rintangan dan tantangan spiritual, serta memberikan petunjuk yang tepat sesuai dengan kondisi murid. Tanpa bimbingan seorang guru mursyid, seseorang dapat tersesat dalam perjalanan spiritualnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa tidak memiliki guru, maka gurunya adalah setan. Makrifat bukan untuk umum. Penting untuk diingat bahwa ilmu makrifat bukanlah untuk semua orang. Ia adalah ilmu yang sangat dalam dan memerlukan kesiapan spiritual yang tinggi. Mengungkapkan rahasia-rahasia makrifat kepada orang yang belum siap dapat menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan kesesatan. Oleh karena itu, para ahli makrifat biasanya mengajarkan ilmu ini secara bertahap dan hanya kepada murid-murid yang terpilih. Ini adalah kebijaksanaan untuk menjaga kemurnian ajaran dan menghindari fitnah. Kesimpulan, jalan kembali kepada Allah. Pada akhirnya, ilmu makrifat adalah jalan kembali kepada Allah, kembali kepada hakikat penciptaan kita. Ini adalah perjalanan dari yang lahiriah menuju yang batiniah, dari yang fana menuju yang baqa. Dengan mengenal diri, kita mengenal Tuhan. Dengan mengenal Tuhan, kita menemukan kedamaian sejati dan tujuan hidup yang hakiki. Ini adalah inti dari keberadaan kita sebagai hamba Allah, di mana seluruh hidup kita diarahkan untuk mengenal, mencintai, dan mengabdi kepadanya. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang ilmu makrifat dan kaitannya dengan hakikat Nur Muhammad serta pengenalan diri.